Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang kosakata keberagaman benda dan wujud benda. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada benda berwujud padat disebut benda padat. Sifat padat tak berubah bentuk, ukurannya pun tetap. Contohnya pensil, meja, buku, kulkas, lemari, dan tas. Jangan lupa itu semua ciri khas benda padat. Ada benda berwujud cair disebut benda cair. Sifat cair berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ukurannya tetap tak berubah. Contoh minyak, sirup, dan susu. Jangan lupa itu semua ciri khas benda cair. Ada juga berwujud gas disebut benda gas. Sifat gas tidak tetap dan mengisi seluruhnya. Contohnya ada udara yang ada di dalam balon. Jangan lupa itu semua ciri khas benda. Menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Di dalam buku terdapat teks yang berisikan informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Ayo simaklah teks bermain gelembung sabun dengan baik. Bermain gelembung sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiuplah. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Benda yang digunakan untuk membuat gelembung sabun yaitu sedotan dan karet gelang. Bahan yang digunakan untuk membuat gelembung sabun yaitu sabun pencuci piring dan air. Menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Perhatikan contoh berikut. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening berwarna-warni, permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Simpai berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan atau plastik. Simpai rotan berwarna coklat muda. Simpai plastik berwarna-warni. Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk,
wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus dan ada yang kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Halus artinya licin dan lembut. Permukaan benda halus misalnya buah apel, buah pir, buah anggur, dan lain-lain. Permukaan benda yang kasar misalnya buah durian, buah rambutan, dan lain-lain. Bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang berubah. Air dapat berubah sesuai dengan tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Buku dan tas bentuknya tetap meskipun dipindah atau ditekan. Ketika selesai membaca, catatlah kata-kata yang menurutmu sulit. Lalu tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu. Pengetahuanmu tentu akan bertambah. Menulis hasil pengamatan tentang benda. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menulis hasil pengamatanmu. Langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan yaitu yang pertama, amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Yang kedua, catatlah hasil pengamatan yang meliputi nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, mengapa bisa terjadi. Dan yang ketiga yaitu tulislah hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang. Mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Ada juga benda yang sifatnya mirip air seperti minyak, lem, tinta, dan lain-lain. Kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Menjelaskan makna tentang keragaman benda. Ayo mengingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata. Bacalah teks dengan teliti. Temukan kata-kata yang belum dimengerti maknanya. Temukan maknanya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bacalah kembali teks dan pahami maksud dan kalimat-kalimatnya. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda cair bersifat seperti air. Bentuk benda cair menyesuaikan bentuk wadahnya, contohnya kecap, minyak goreng, dan sampo. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu, contohnya tali rapia yang digunting dan kertas yang disobek. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai dengan wadahnya, contohnya gas pada balon dan udara dalam ban. Apakah dapat dimengerti penjelasan Ibu? Jika dapat dimengerti, silakan salin soal berikut ke dalam buku tugas kalian. Ingat ya, mengerjakannya tidak boleh marah-marah dan harus ikhlas agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.